Wala'ana syaribal khamri wa kullu man a'ana 'ala syurbihi hatta al-ba'i 'alahu. Dan Allah melaknat peminum khamar dan setiap orang yang membantu untuk meminumnya sampai menjual. Laknat. Wa ma'asi lidani katsiratun aydan, dan maksiat lisan juga banyak. Lisan tuh kecil. Apa itu? Bunyi. Iklan. Wa ma'asi lisani katsiratun aydan, maksiat lisan banyak. Dan lisan itu udah pada kecil, tapi dia bahaya besar. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaminku lidahnya dan di antara dua fakhidnya itu kemauan dia, aku jamin dia surga. Saking parahnya penyakit yang ada di lisan sama di antara dua fakhid. Wa ma'asi lisani katsiratun aydan, mithlu ghibah, seperti ghibah. Ghibah itu zikruka. Menyala belum? Belum ya? Belum nyala? Udah nyala lampu? Coba tes. Segar banget mata. Udah jadi ngantuk. Aura-auranya udah dingin. Wah. Cerita-cerita dongeng. Tinggal lepas sebelum tidur. Ya, ya. Mithlul ghibati wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Ghibah apa? Ghibah menyebutkan saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang dia tidak sukai, meskipun engkau jujur. Antum menyebutkan saudara kamu di hadapan orang lain dengan sesuatu yang dia tidak suka. Terus antum cerita ke dia, cerita rahasia, jangan bilang siapa ya. Terus antum ngomongin, itu kayak gini loh gitu. Padahal jujur kan? Tapi dia nggak suka untuk cerita kayak gitu. Itu ghibah. Jadi ghibah itu menyebutkan saudara kamu, menyebutkan saudara satu muslim dengan sesuatu yang dia nggak suka. Dulu dan ghibah itu bisa terjadi meskipun ghibah kalau misalkan ikatan syariat itu yang masih apa namanya, yang kita itu penyebutan dengan lisan. Nanti orang-orang yang di atas kita itu ghibah bisa terjadi sampai lirikan mata. Ada ceritanya zaman dahulu. Antum tahu nggak cerita, ada ucapan hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Itu kan ceritanya gara-gara ghibah di hati. Jadi lu ada Imam Junaid itu gurunya para sufi abad ketiga. Jadi dia waktu itu lagi lewat di suatu daerah. Terus ngelihat ada orang yang mabuk. Di hati dia ngomong gini. Seandainya aja dia itu nggak mabuk dan beribadah di hatinya, bukan suzon, seandainya dibilang, dia berharap kebaikan, seandainya dia kayak gitu. Terus di malam harinya Imam Junaid mimpi makan daging orang itu. Kata Imam Junaid, kenapa sih bisa makan ini? Terus ada suara dalam mimpi Imam Junaid, bukankah tadi kamu mau ghibah dalam hati kamu orang itu? Terus kata Imam Junaid pas bangun, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Ya hal kayak kita yang tadi itu diharapkan kebaikan. Itu bagi kaki kita baik. Tapi bagi orang-orang kayak Imam Junaid dianggap buruk. Harusnya nggak kayak gitu, harusnya husnuzon gitu. Jadi dipaksa barangkali begini, barangkali kayak gitu. Dicari uzur. Jadi semakin dekat sama itu semakin ketat itu hubungannya. Antum misalkan dekat sama orang, saya waktu punya sahabat yang dekat banget. Kalau punya sahabat, antum makin ketat untuk menjaga hubungan itu. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga hubungan itu. Begitu juga orang-orang yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin dia dekat sama Allah, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan lagi. Atau logika sederhananya, antum sebagai thalabatul ilmi itu punya hukum yang berbeda dengan orang-orang awam. Orang awam sholat di rumah sudah baik. Antum nggak sholat jamaah, nggak baik. Meskipun sholat di tempat waktu. Jadi beda tuh takarannya. Orang biasa sholat 5 waktu sudah baik. Antum sholat 5 waktu belum tentu baik kalau antum belum jamaah. Begitu juga orang yang sudah dekat, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak dianggap baik meskipun zahirnya itu baik. Kayak antum sholat 5 waktu, zahirnya baik, cuma antum nggak dianggap baik karena antum nggak jamaah. Antum sudah ngerti hukumnya, jamaah lebih afdal, maka antum harus jamaah. Meskipun nggak wajib ain, nggak fardu ain. Baik. Mithlu ghibati wa yadhikruka akhaka muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Wan namimah, dan mengadu domba. Namimah itu menakul kalamin nas bi ba'dihim ila ba'd, tapi tujuannya itu merusak.
antum menyebar naqlul kalam ba'dihim ala ba'din bitasdid iqa, bitasdid itlaf. Meskipun jujur, meskipun benar, tapi kalau tujuannya untuk merusak, antum cerita ke kawan antum kalau teman antum kayak gini pernah ngomongin dia untuk merusak, meskipun benar, namimah dosa. Dan itu hasal. Bilang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam, masuk surga orang yang domba. Wal kadhib dan dusta. Wa syatmi was sabbi, mencaci maki. Syatmi sabbi. Mencaci maki maksudnya adalah mencaci maki di hadapan dia, depan mukanya. Syatmi. Kalau mencaci maki di belakang dia, bukan syatmi tapi gibah. Caci maki itu syatmi sama sabbi, caci maki depan muka. Tapi kalau di belakang itu namanya gibah. Wal la'ni dan la'an, melaknat. Melaknat perorangan tidak boleh. Antum melaknat fulan karena maksiat haram. La'natullah alaih, haram. Melaknat fulan karena dia itu misalkan lalai, haram. Melaknat yang diperbolehkan jika yang dilaknat adalah sifat yang umum. La'anallahu zalimin, boleh. Umum karena tidak mentain orangnya. La'anallahu kafirin, boleh. Karena mengumumkan lafaznya. Tapi kalau melaknat individu orang, nggak boleh. Adapun melaknat orang Yahudi, misalkan depan antum Yahudi, la'natullah alaih, itu nggak diharamkan. Tapi meskipun terjadi khilaf ya, tapi tidak diharamkan. Yahudi sama Nasrani, la'natullah alaih itu tidak diharamkan. Meskipun terjadi khilaf. Yang diharamkan jika dia maksiat itu haram. Muslim maksiat, la'natullah itu haram. Tentu nanti ada pembahasan dari ini tafsir masalahnya melaknat Yazid yang membunuh Husain. Sayyidina Husain. Itu Yazid kan muslim, cuma dia membunuh Sayyidina Husain. Itu dan tafsir masalahnya di situ nanti. Nanti akan ketemu di kitab-kitab yang lain. Baik. Wal la'ni wa ghairiha dan selainnya. Wa ma'asil ain mithlu an-nazari ila nisa al-ajnabiyyah. Dan maksiat mata semisal melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Mari kita jelaskan bahas masalah aurat. Aurat ada dua mafhum. Ada aurat yang wajib ditutup, ada aurat yang tidak boleh dilihat. Perempuan, aurat yang wajib ditutup seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu namanya aurat yang alladzi yajibu satruhu. Ada aurat alladzi yahrum nazaruhu bagi laki-laki. Tidak boleh melihat seluruh tubuh perempuan. Itu namanya aurat yang tidak boleh dilihat. Jadi jangan maksudnya saat perempuan kita nggak boleh lihat semuanya, berarti perempuan wajib menutup semuanya. Enggak, perempuan yang wajib ditutup adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapun kita sebagai laki-laki haram untuk melihat seluruh tubuhnya tanpa ada kebutuhan. Kalau muamalah jual beli nggak masalah, atau misalkan mengajar nggak masalah karena itu ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, hukumnya haram. An-nazari ala nisa al-janabiyat wa nazari aurat, dan melihat aurat. Melihat aurat tidak boleh melihat aurat laki-laki sama laki-laki yang lain, nggak boleh. Laki-laki punya aurat di antara bayar surah wa rukbah. Ada lagi teman antum nggak menutup aurat di rumah, pakai celana pendek, ingetin karena antum dosa melihat aurat dia. Dia pertama dosa buka aurat dari hadapan antum, kedua antum dosa melihat aurat dia. Ini sering terjadi masalahnya ini. Ada itu akhir-akhirnya sedikit sekali dibuus, ada tinggal dibuus. Itu di dalam buus orang kita pakai celana pendek, itu nggak bahaya pakai celana pendek keluar, itu bukan rumah ente, bukan di ruangan. Di ruangan, dalam ruangannya sendiri keluar aurat laki-laki asawatan, kubur sama dubur. Tapi kalau ada ajnabi, auratnya baina surah wa rukbah, artinya harus ditutup. Dan kita orang lain nggak boleh melihat. Jangan sampai antum terbuka dosa, aneh melihat juga dosa. Kan kita dekat di rumah, satu rumah, antum kemana-mana, nih sana kesini, dosa juga. Jadi antum nanti mengingatkan teman antum, ente dosa, ada juga dosa, ini masalahnya. Jadi jangan dilihat kayak gitu. Perempuan sama perempuan punya aurat juga. Marah kepada perempuan. Baina surah antar perempuan sama perempuan, baina surah wal rukbah, sama-sama perempuan sama perempuan. Kalau sama laki-laki baru jami'ul badan illa wajib wal kafan. Baik, dan laki-laki nggak boleh telanjang bulat, nggak boleh membuka saatan saat khalwat. Antum sendirian, itu telanjang bulat nggak boleh, haram. Jadi aurat laki-laki saat khalwat as-sauatan ditutup, nggak boleh terbuka. Kecuali saat hajat mandi misalkan nggak masalah. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Wa nazar aurat. Wa nazari bil istiqbal ila muslimin, melihat dengan meremehkan, berbeda pandangan remeh kepada muslim. Ini yang jarang orang perhatikan, bahwa maksiat mata itu tidak hanya sebatas melihat apa yang diharamkan berupa sesuatu yang mewakilkan nafsu. Enggak.
Di antara yang membuat maksiat adalah juga melihat dengan pandangan remeh maksiat. Di antara maksiat adalah melihat rumah orang yang terbuka tanpa izinnya. Pintu terbuka, antum jangan celingkup gini, ada apa dalam itu tuh dosa begitu. Orang buka HP, antum jangan begini, jangan gitu, jangan sampai diketik, dosa tanpa izin. Bilang dalam hadis sahih, innama ju'ilal istiqdar ajil basar. Minta izin dijadikan karena tujuan mata pandangan. Pintu terbuka, jangan ngintip, dosa. Dan diantara yang disebutkan fuqaha, membaca kitab yang bukan miliknya, itu perlu izin, karena itu kan punya orang. HP orang buka, jangan ngintip. Ya akhirnya. Wa nazari fi baiti ghairi bighairi idnihi, dan melihat kepada rumah orang lain tanpa izinnya, itu juga dosa. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar di Zawajir, dalam Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, melihat dalam rumah orang, dalam rumahnya tanpa izinnya dosa besar. Karena itu menghadar mata. Pokoknya dari dan selainnya. Di antara penyakit dosa mata juga, antum melihat ingkar tapi tidak mengingatkan ingkar, itu dosa juga. Musyahadatul ingkar min ghairi ingkar, dosa. Sebisa mungkin mengingkari itu, kalau kita jangan dengan hati kan lemah banget ya. Kan dibilang barang siapa yang melakukan doa mungkaran fal yughayyiru yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhafu iman. Kayak kita tuh masih bisa punya lisan kita banyak, ada tangan buat nulis, ada jari buat mengetik. Jadi kalau nggak bisa ngomong pakai mulut, bisa ada WA buat bikin status. Jadi minimal banget lah, minimal banget. Ada WA itu buat mengingkari hal yang nggak baik, bagus itu bikin status kayak gitu. Wa ma'asil udhuni kal istima' ilal ghibah. Di antara maksiat udhun, maksiat kuping, istima' ilal ghibah, mendengarkan ghibah. Yang mendengarkan itu syarik dengan ghibah. Dia enggak ngomong, cuman ikut campur juga dengerin. Kepo. Itu juga syarik fil islam. Orang yang melihat kawannya sudah mulai ghibah, ima dia itu mengingatkan yang ghibah atau dia pergi dari majelis itu. Dua aja pilihan. Kal istima' ilal ghibah wa ghairihima minal muharramat, selain itu dari yang diharamkan. Wa ma'asil yadi katatfif fil kaili wal wazni. Maksiat tangan seperti mengurangi timbangan dan ukuran wazan. Kail timbangan, wazan ukuran. Wal khianah, dan khianat itu tidak menjalankan amanat, itu khianat. Mukhalafatul hati bin aqdil ahdi. Al khianat. Wasariqat, mencuri. Sariqah, mencuri, mengambil barang sembunyi-sembunyi, khufiyatan. Zulmat, tapi nanti akan dibahas di babnya, yaitu sariqah. Jadi sariqah itu mencuri barang diam-diam secara zalim. Secara zalim artinya antum tidak mengira itu punya antum. Secara zalim diambil secara zalim min hanzi mislihi, dari tempat yang seharusnya benda itu dijaga seperti itu. Jadi ada benda-benda yang tidak dijaga seharusnya, diambil, itu bukan mencuri. Jadi mencuri itu jika barang tersebut dijaga di tempat yang seharusnya, diambil secara diam-diam dan zalim. Tapi nanti akan dibahas di babnya di fikih di bab jinayat. Wasariqah wasailul muamalatil muharamati, kalau tidak seluruh interaksi yang diharamkan seperti membunuh, yang membunuh orang yang tidak diizinkan untuk dibunuh, banyak banget ini ya. Kalau qatli wa dharbi bighairi haqqin, dan memukul tanpa ada hak. Memukul orang tanpa ada hak, tanpa ada keberhakan. Wa ma'asir rijli, di antara maksiat kaki, mislu al-masyi fi si'ayatin bi muslimin. Maksiat kaki seperti berjalan tujuannya untuk si'ayah terhadap muslim. Si'ayah itu mirip dengan namimah. Tapi bedanya si'ayah itu terjadi jika antum mengadu domba orang dengan sultan, dengan pemerintahan. Jadi si'ayah itu mengadu domba dengan orang yang punya jabatan, namanya si'ayah. Jadi antum pergi ke sultan, pergi ke pemerintah, lalu bilang, fulan tuh begini, tujuannya biar sultan itu mengambil haknya si fulan dengan zalim. Atau si sultan menjarakan fulan. Itu udah disebut si'ayah mengadu domba, tapi bukan manusia dengan manusia biasa, dengan orang yang punya jabatan, supaya dia diganggu.
au qatlihi atau membunuhnya, berjalan untuk membunuh muslim, au ma yadurruhu bighairi haqqin atau berjalan untuk membahayakan muslim tanpa ada hak. Jadi qatlihi itu ma'tufnya kepada si ayah ya. Jadi al-masyu fi si ayatin, al-masyu fi qatlihi, al-masyu fi ma yadurruhu. Ma'tufnya ke si ayah bukan ke muslimnya. Baik. Wa ghairi dzalika min kulli ma haruma al-masyu ilaihi, dan selain itu yang diharapkan berjalan ke sana. Wa ma'asil farji ka zina, maksiat farj seperti zina. Zina memasukkan hasyafah kepada farj yang bukan mahramnya. Qadrul hasyafah sudah dianggap sebagai zina, meskipun belum keseluruhannya, tapi qadrul hasyafah sudah dianggap sebagai zina. Wal liwat memasukkan wasid zakar kepada dubur, baik perempuan maupun laki-laki, disebutnya liwat. Wal istimna bil yadi, istimna bil yadi sudah kita jelaskan di bab puasa, apa itu istimna dan apa itu ukuran sebagai istimna, dan hukumnya haram, hukumnya haram. Dan kita sudah tambih, meskipun ada yang mengatakan di ulama kita yang mengatakan makruh, tidak mutabar pendapatnya syar'i. Jadi istimna itu haram bil ittifaq, ijma' ulama 4 haram. Meskipun ada qaul nanti di Imam Ahmad atau akan temukan sekitar mutalaah, Imam Ahmad mengatakan makruh, tapi itu ditolak sama Sayyid Abdullah Al-Ghumari dan beliau disalah untuk membantah pendapat itu. Dan nanti ada kitabnya, kitab tentang istimna itu, yang mana beliau membantah semua pendapat yang mengatakan makruh. Itu istimna haram bil ittifaq, ijma' ulama 4 mazhab. Nanti yang kita judulnya kalau saya lupa. Wal istimna bil yadi. Nanti apa definisinya menuju ke bab puasa ya. Bab puasa itu sudah definisi istimna. Wa ghairiha min ma'asil farj, dan selainnya dari maksiat farj. Wal ma'siyat bi kullil badan, dan maksiat dengan seluruh badan. Kal uquqi lil walidain, seperti durhaka terhadap orang tua. Dan itu dosa besar. Ukuran ukuran berdurhaka dengan dua orang tua, kalau diperintahkan terhadap kebaikan aku nggak ikut. Bukan, jadi bukan orang tua itu memerintahkan kepada keburukan aku nggak ikut untuk jadi durhaka, enggak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi ukuran maksiat itu ukuran akil walidain, jika diperintahkan kebaikan atau tidak ikut, atau berkata kasar, berbuat yang tidak baik kepada orang tua, akil walidain. Nanti aku bisa lihat dobat-dobat buku itu di Zawajir. Zawajir nih, selagi ditambah Az-Zawajir, kita pilih Ibnu Hajar, fiqh tarikh kabair, bagus banget buat masalah-masalah dosa ini. Dobatnya, definisinya itu bagus banget. Wal firar minaz zahfi, berlari dari peperangan, dosa besar. Zahfi al-harbi. Tapi dengan syarat berlari dari peperangan dianggap dosa besar, dari jihad ya, jihad fisabilillah. Bukan semua peperangan, jihad fisabilillah. Berlari dari peperangan dosa besar, dengan syarat musuh tidak lebih dari 2 kali lipat pasukan kita. Kalau musuh 2 kali lipat lebih banyak, itu kita nggak dosa besar. Meskipun itu khilaful aula untuk pergi, tapi Allah mengizinkan kita untuk pergi jika musuh lebih banyak 2 kali lipat. Wal firar minaz zahfi wa huma minal kabir, dan keduanya dari merupakan dosa besar. Yaitu huma itu kembali ke uququl walidain sama al-firar minaz zahfi. Wa ghairu ma dzukira minal ma'asi, dan selain apa yang disebutkan berupa maksiat semisal memutus silaturahim. Wa dzulmin nas, dan menzalimi manusia. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Sudah selesai kitabnya. Wallahul muwaffiq wal mu'in, nas'aluhu bi fadlihi taufiq lima yuhibbu wa yarda fi 'afiyatin wa qabul biman yuhi wa qaradihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah hadam. Alhamdulillah. Kitab ini ngaji fikih secara umum sama Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, secara umum semua buku-buku fikih dari awal sampai akhir, sama lagi Minhaj sama beliau. Cuma ijazah ini dari Habib Ali Jufri. Jadi kalau khatam itu Habib Ali yang mengijazahkan. Jadi Habib Ali mengijazahkan ke aneh, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Antum bisa catat sanadnya itu di buku itu. Aneh nggak bikin kertasnya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Coba tulis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau dari gurunya namanya Habib Abdul Qadir
Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau dari ayahnya. Ayahnya namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Sudah. Beliau dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahibul Maulid. Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahibul Maulid. Subhanallah. Beliau dari gurunya Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habashi. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habashi. Beliau dari gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Al-Bahar Al-Jufri. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Beliau dari gurunya Al-Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf. Al-Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf. Beliau dari gurunya, dari ayahnya dan dua gurunya, Al-Habib Saqqaf bin Muhammad As-Saqqaf. Al-Habib Saqqaf bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau dari muallif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Itu di antara syarat ini punya beberapa syarat, cuman syarat ini yang syarat mulazamah. Jadi Al-Habib Habib Ali bin Abdul Hamid Zuhri. Kemudian dari gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saqqaf, dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Saqqaf, dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahibul Maulid, dari Al-Habib Aidrus bin Al-Habashi, dari Al-Habib Ahmad bin Ali bin Hasan bin Salih Al-Jufri, dari gurunya Al-Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf, dari ayahnya dan gurunya juga Al-Habib Saqqaf bin Muhammad As-Saqqaf, dari Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Habashi. Itu silakan antum meriwayatkan dengan syarat itu. Nanti kalau antum pulang ngajar, dimulai dengan kitab ini kepada masyarakat. Tapi dengan syarat kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jadi kalau ditanya kalau nggak tahu bilangnya nggak tahu. Jadi jangan terlalu gengsi bilang nggak tahu. Itu amanat dari guru-guru kita semua. Kalau antum nggak tahu ditanya bilang nggak tahu, jangan malu. Kalau ragu-ragu jangan jawab. Antum tahu jawabannya cuma ragu-ragu jangan jawab, tahan dulu. Di antara kebiasaan Imam Haddad, gurunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, dia kalau ragu ada syak tawaqqaf 'anil ijabah. Kalau ragu sedikit aja langsung diam, cari dulu. Jadi amanat artinya kalau antum nanti ngajar, karena izinkan antum buat meriwayatkan itu kitabnya dari sana-sana tersebut. Tapi dengan syarat kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau ragu jangan jawab. Sama perlunya tahdir sebelum mengajar. Itu tiga saran aneh sebelum nanti antum mengajar itu. Nggak tahu bilang nggak tahu, ragu jangan jawab, tahdir sebelum mengajar, siap-siap. Antum kurang dari situ, jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.